Selamat siang, Ibu. Ya, selamat siang. Silahkan duduk. Perkenalkan, saya Anggi Aulia Natasha Siburian, mahasiswa Politeknik Negeri Medan, jurusan Teknik Komputer. Saya izin melakukan wawancara tentang perizinan stasiun radio. Wawancara ini saya lakukan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Baiklah, silahkan. Apakah ada yang ingin kamu ketahui tentang perizinan stasiun radio? Apakah yang dimaksud dengan perizinan stasiun radio, Ibu? Izin stasiun radio adalah perizinan yang dikeluarkan oleh Direktorat Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika sebagai salah satu jenis izin penggunaan spektrum frekuensi radio dan satelit. Jadi Ibu, izin apa saja yang dikeluarkan oleh Direktorat Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika? Ada 3 izin yang dikeluarkan, yaitu pertama, izin spektrum frekuensi radio, kedua, izin stasiun kelas, yang ketiga, izin stasiun radio. Apa syarat yang diperlukan untuk memenuhi perizinan radio itu, Bu? Untuk mengurus izin stasiun radio, ada 4 syarat yang harus kita lengkapi. Yang pertama, surat permohonan izin stasiun radio. Yang kedua, surat kesanggupan pemenuhan biaya hak pengguna. Yang ketiga, nomor induk berusaha yang sudah sesuai dan terintegrasi dengan OSS. Yang keempat, surat kuasa apabila diwakilkan. Dan yang kelima, KTP pemilik. Terima kasih Ibu atas informasi serta kesediaan waktu yang Ibu luangkan untuk memenuhi tugas saya. Baik Pak, perkenalkan saya Teguh Neoquin dari Prodi Computer Engineering. Di sini saya mau mewawancarai Bapak mengenai nama Bapak siapa, alamat Bapak di mana, dan apa pekerjaan Bapak saat ini. Baik, ya selamat datang Neo. Terima kasih sudah memilih saya sebagai objek yang untuk diwawancarai sebelumnya. Mudah-mudahan nanti hasilnya sesuai yang diharapkan. Perkenalkan dulu, nama saya Wahyu Hidayah. Saat ini saya bertugas sebagai guru di SMA Harapan 3 Deli Tua. Saya mengambil bidang studi biologi, seperti itu. Sekarang Bapak berprofesi sebagai guru biologi di SMA Harapan 3. Ya, benar. Oke, jadi Bapak sudah berapa lama bekerja di sini? Baik, saya mengajar di SMA Harapan 3 ini kurang lebih sudah baru 7 tahun sih. Baru 7 tahun dari 2016 ya. 2016 akhir sampai sekarang 2023. Baik, jika boleh tahu Bapak sebelumnya tinggal di mana? Apa Bapak ngekos di sini atau punya rumah pribadi? Alhamdulillah saya sudah punya rumah sendiri. Tinggalnya itu di Jalan Padat Karya, Gang Syukur. Ya, di depan Pol Angkot 36 lah, lewat Tenera sedikit sana. Gimana rasanya Bapak bekerja sebagai guru biologi di SMA swasta ini? Ya, alhamdulillah menyenangkan karena memang yang namanya mengajar itu kan memang udah passion saya gitu. Artinya saya menikmati mengajar dimanapun, bukan cuma di sekolah ini saja sebenarnya, dimanapun kalau saya mengajar itu saya menikmati. Gimana rasanya suka dan duka menjadi seorang guru biologi? Oke, mungkin maksudnya apa kesannya gitu mungkin ya? Ya, kurang lebih kesan suka Bapak dukanya ya, sebagai seorang guru ya. Sebagai seorang pengajar. Baik, kalau suka duka itu pasti ada. Ya, sukanya saya menikmati profesi saya kan, namanya suka. Kalau dukanya ya paling kalau akhir bulan gaji belum masuk itu duka. Apakah gaji yang diberikan oleh SMA Harapan 3 ini sesuai dengan keinginan Bapak? Ya, kalau namanya keinginan pasti orang ingin lebih. Cuman ya kita sebagai muslim kan memang harus bersifat qanaah, bersyukur. Apapun yang dapat insya Allah cukup. Karena rezeki kita itu Allah yang ngatur. Jadi masalah cukup atau enggak cukupnya sesuai tidak sesuai tergantung personalnya sendiri.
takarannya nggak ada. Kadang orang gajinya kecil dia merasa cukup, ya cukup. Kadang orang yang gaji besar tapi dia merasa tidak cukup, ya nggak cukup. Seperti itu. Jika seandainya Bapak tidak bekerja di sini sebagai seorang guru atau pengajar, kira-kira apa sih profesi yang ingin Bapak kerjai gitu? Ya, dari awal saya bilang guru itu mungkin passion saya ya. Dan saya memang orangnya suka sains dari awal. Cuman memang kalau mau keinginannya, saya itu pengennya usaha, entah berdagang atau ya mengikuti Rasulullah. Rasul kan pedagang. Baik. Apa impian terbesar Bapak selama bekerja sini? Atau mungkin Bapak punya impian yang mungkin saat ini belum Bapak Belum terwujud. Ini maksudnya impian di sekolah ini atau impian pribadi? Mana yang benar nih? Impian pribadi Bapak? Oh, pribadi. Ya, kalau impian pribadi banyak. Saya pengen punya anak banyak, ya kan? Pastinya. Terus itu pengen menyenangkan orang tua, memberangkatkan haji, menanggung adik-adik saya yang lagi sekolah saat ini. Habis itu ya kalau akhirnya kan nanti kita manusia ini sebagai muslim pasti impian terbesarnya itu adalah meninggal dengan cara husnul khotimah, sehingga kelak insya Allah ditempatkan oleh Allah di surganya, amin. Harapannya seperti itu. Oke, itu impian pribadi Bapak. Jika impian Bapak bekerja sebagai guru, adakah jabatan yang ingin Bapak raih selama mau jadi guru? Kalau jabatan tidak, saya bukan tipe orang yang ingin mengejar jabatan. Jadi sebagai pengajar saja saya sudah senang. Cuman kalau memang diberikan amanah dan dipercaya, insya Allah saya siap. Tapi kalau dibilang menginginkan, tidak. Saya tidak menginginkan. Tapi kalau diamanahkan, insya Allah saya siap. Baik Pak, saya akhiri wawancaranya. Terima kasih telah meluangkan waktu Bapak buat saya wawancarai mengenai nama Bapak siapa, alamat Bapak mana, pekerjaan, dan ya kurang lebih latar belakang Bapak lah selama Bapak bekerja di sini. Semoga yang Bapak impikan tadi baik di bidang pekerjaan ataupun pribadi itu semoga terwujudkan. Amin. Terima kasih ya. Kamu juga mudah-mudahan kuliahnya lancar. Ini nanti salam buat dosennya, sukses terus, berkarya terus ya. Semoga menjadi generasi penerus yang dapat membanggakan orang tua dan negara. Amin. Perkenalkan, nama saya Vina Wijayanti. Ini adalah contoh bahasa Indonesia yang baik. Nama kakak siapa? Nama saya Alia Rahma Barusaragi, Kuliah di mana? kuliah di Politeknik Negeri Medan, Jurusan apa? Teknik Komputer dan Informatika. Prodinya apa? Prodi saya Manajemen Informatika. Apa sih alasan kakak memilih Politeknik Negeri Medan? Karena saya merasa peluang saya untuk masuk ke Politeknik Negeri Medan itu besar. Apa sih motivasi kakak untuk kuliah? Tentu saja orang tua saya ingin berguna untuk orang tua saya. Kenapa kakak memilih prodi yang sekarang ini? Karena sejalan dengan jurusan saya dulu TKJ, jadi saya merasa sejalan. Bagaimana rutinitas kakak sebelum kuliah? Sebelum kuliah saya rebahan aja ya, tapi setelah kuliah lebih aktif, pulang malam, itulah lebih capek. Satu kata untuk Polmed. Senyum. Contoh berbahasa Indonesia yang baik dari Vina Wijayanti. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Nazwa Alia dari jurusan Teknik Komputer dan Prodi Teknik Komputer dan Informatika. Malam ini saya akan mewawancarai Kak Jessica dengan tujuan menyelesaikan tugas wawancara bahasa Indonesia. Baiklah, dengan Kak Jessica dipersilakan dengan segala hormat. Halo, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Jessica Belinda. Alamat, saya bertempat tinggal di Jalan Paling 3 nomor 82 Medan Herbatia. Asal sekolah SMA dulu, saya dulu bersekolahnya di SMA Kartika 12 di Jalan Brigjen Haji Manaf Lubis. Jurusan dan prodi sekarang ya
Sekarang saya berkuliah di Universitas Negeri Medan di Fakultas Ilmu Pendidikan, itu program studinya pendidikan guru, pendidikan anak usia dini. Kira-kira sekarang udah semester berapa Kak Jessica? Kak, sekarang semester 3. Alasan masuk ke jurusan itu apa? Jadi alasannya itu karena dulu tuh kakak punya ceritanya ya. Dulu waktu kakak SD itu kakak tertinggal ya. Ibaratnya tertinggal tuh ya nggak secepat teman-teman yang lain gitu kan. Nggak cepat nangkap lah ibaratnya. Untuk membaca pun belum gitu. Nah, jadi waktu itu tuh sistemnya kayak ya udah gurunya mendikte terus kakak tertinggal, kakak sering kali tertinggal sampai akhirnya kayak ya orang tua heran gitu, kenapa ya tertinggal sampai mungkin orang dulu tuh ngomong bahasa kasarnya tuh bodoh kali ya gitu kan. Jadi kayak kakak kesal kenapa tertinggal gitu, kenapa gurunya nggak peduli, kenapa nggak ada usaha buat menuntun gitu kan. Sampai akhirnya kayak punya cita-cita lah gitu, pengen jadi guru tapi nggak mau jadi guru yang kayak gitu kan, maunya jadi guru yang kayak ya nuntun anak-anaknya semuanya harus bisa belajar kayak gini. Akhirnya tujuannya mau jadi guru karena pengalaman itu tadi gitu. Terus cita-cita kakak tuh sebenarnya kalau dulu tuh banyak ya cita-citanya ya kan, banyak cita-citanya yang pengen jadi inilah, pengen jadi itulah. Dulu tuh sempat kepikirannya tuh pengen jadi jurnalis kan, karena banyak yang bilang kayak pinter ngomong nih, jadi jurnalis aja katanya gitu. Terus kayak ya anak dulu gimana sih, iya apa ya gitu ya, jadi jurnalis gitu ya kan. Terus akhirnya kayak ya udah ngambil tuh, awalnya ngambilnya yang mau ke ini ilmu komunikasi kan tadinya ambilnya. Nah sebenarnya pendidikan guru itu pilihan kedua, tapi ternyata karena di ilmu komunikasinya nggak lulus, akhirnya kalau ngambil di pendidikan guru UNED. Terus habis itu sebenarnya jadi guru itu tuh terbesit dari orang tua. Orang tua kayak, kamu kan suka anak-anak, kenapa nggak jadi guru aja katanya gitu. Kamu kan sabar sama anak-anak, kenapa nggak jadi guru aja. Karena kayak iya ya, saya suka anak-anak, saya juga sabar sama anak-anak, tapi kayaknya jadi guru tuh repot gitu kan, kayak jadi guru tuh susah gitu. Tapi ya nggak ada salahnya kan coba. Akhirnya dicoba, ternyata ya udah restunya di situ gitu. Pendidikan guru itu tadi ya udah ngambil di situ. Gitu. Jadi Kak Jessica kira-kira suka duka di semester awal sampai semester 3 tuh gimana di Unimed? Kakak juga kaget ya, karena masuk Unimed tuh kan sebelumnya nggak ada ya, nggak ada yang misalnya kakaknya kakak masuk di Unimed itu nggak ada. Jadi suka dukanya masuk Unimed tuh, dukanya tuh sebenarnya karena kakak nggak tahu sih sistemnya, karena dari awal masuk kakak nggak ada browsing, kakak nggak ada tanya-tanya dulu. Kakak pikir ya kayak ya udah masuk gitu kuliah kayak pada umumnya kan, entah itu cuma presentasi, ternyata tuh salah. Di Unimed itu ada yang namanya KKNI kan. KKNI, jadi kita tuh kayak nanti di setiap semesternya itu kita review buku, kita review jurnal, kita penelitian, observasi. Jadi nggak sekedar cuma presentasi gitu kan, kita juga ada laporannya nanti presentasi. Jadi kagetnya tuh di situ, dan sekelas tuh nggak ada yang tahu. Sukanya tuh itu sih, sekelas tuh nggak ada yang tahu gitu kan, nggak ada yang mengerti. Jadi kayak kita belajar sama-sama, nggak ada yang merasa tertinggal gitu. Susah, apalagi buat anak SMA yang nggak ngerti nih kan, nggak ada informasi juga sebelumnya. Tapi ya udahlah, dijalanin aja, karena mau kayak gimana pun nggak mungkin berhenti tengah jalan. Cuman kadang tuh kayak ya biasa lah ya anak kuliah, apa salah jurusan ya gitu kan, kok susah kali ya di Unimed kayak gini ternyata ya, atau mungkin di kampus lain tuh kayak kok susah ya di kampus ini ya, kok susah ya di jurusan ini ya, apa salah jurusan ya. Kadang tuh karena tugas-tugasnya yang kayak gitu kita merasa kok salah gitu. Itu sih suka dukanya. Kalau untuk sejauh ini pembelajarannya itu proses perkuliahannya nggak terlalu susah, karena menyesuaikan juga. Ada daring, ada luringnya juga kalau di Unimed itu. Jadi kayak ada beberapa minggu kita luring, ada beberapa minggu juga kita daring. Jadi ya udah terjadwal semua gitu. Nah tadinya tuh kakak pikir
masuk kuliah tuh kayak ya udah masuk gitu kan, kita kuliah kejar-kejaran sama teman gitu kan, pokoknya nggak ada teman gitu lah, nggak ada teman yang kayak sejalan nih sama. Ternyata tuh sama kayak SMA, udah dipaketin semua, kita tinggal ambil, kita tinggal jalanin, pokoknya lancar-lancar aja lah. Suka dukanya gitu sih, gitu. Jadi suka dukanya di Unimed kakak dari dulu sampai sekarang tuh kayak gitu. Iya. Kan karena aku maba kan kak, masih semester awal, jadi kayak masih gimana ya nanti ya apa aku salah jurusan gitu-gitu kan Iya kak. sih, biasa, wajar itu wajar. Eh, Tapi kadang tuh nggak semuanya sama sih sistem kampusnya. Jadi mungkin di kampusnya kamu beda sama di kampusnya kakak tuh beda. oh jadi gitu ya kak seputar dunia perkuliahan. Itu aja sih yang mau aku tanyain tentang tugas malam ini. Sekian, terima kasih. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rian Ramadan Simanungkali, Prodi Komputer Engineering. Baiklah Bang, saya akan mewawancarai Abang mengenai nama, jurusan, prodi, dan kampus. Nama saya Andre Hapustua, jurusan Sains dan Teknologi, prodi Ilmu Komputer. Kampus saya Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Kenapa Abang memilih kampus UINSU? Karena saya tidak ingin menghilangkan dasar agama saya. Kenapa Abang memilih jurusan Saintek? Karena ingin berkecimpung di dunia teknologi. Apa saja keberhasilan dan kegagalan Abang di UINSU? Keberhasilan mendapat sempat mengikuti lomba walaupun tidak lulus, lomba programmer. Kegagalan saya mengulangi mata kuliah kejuruan. Apa saja pencapaian Abang di UINSU? Pencapaian tidak ada. Terima kasih Bang. Promise, I swear. Yeah, admit it.